Minggu ini kita punya tema Living Out Your Calling atau menjalani panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Tahukah bahwa setiap kita punya panggilan? Tadi di ibadah sebelumnya saya katakan bahwa Tuhan gak pernah menciptakan kita asal-asalan. Tuhan gak pernah menciptakan kita hanya karena Tuhan nganggur sama kita. Sekalipun kita diciptakan dari debu tanah, firman Tuhan katakan, kita harus ingat bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya satu demi satu, engkau adalah masterpiece karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak menciptakan kita hanya karena Tuhan melihat kok ada debu tanah sisa. Ya lebih baik ku bentuk daripada sisa, daripada buang-buang tanah dan debu. Dibentuklah sehingga ketika dibentuk, yang satu kehilangan telinga, yang satu gak ada mata dengan alasan kan bahan sisa. Tuhan gak menciptakan kita dengan seperti itu. Tapi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita sekalipun kita dari debu dan tanah diciptakan, tapi tetap terbaik. Dan ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan taruh sebuah tujuan yang mulia, satu persatu. Sekalipun mungkin satu dengan yang lain gak sama. Ada yang dipanggil nanti kelak jadi dokter, pengusaha, arsitek mungkin juga pencipta robot, nggak tahu. Karena kalau melihat kampus-kampus sekarang, fakultas-fakultas sekarang, banyak yang saya nggak mengerti. Ada yang food tech, ada yang banyak hal gitu ya. Karena di zaman saya kuliah, pilihan yang paling besar itu adalah manajemen. Dan saya lulusan manajemen karena saya merasa gitu ya, bahwa itu adalah fakultas yang paling gampang lulusnya. Tapi ternyata ketika masuk manajemen, gak gampang lulus juga. Tapi saya menyelesaikan dan gak kepake sekolahnya. Karena manajemen kan ngitung uang. Tapi ternyata saya gak ngitung uang. Saya dikasih kepercayaan ngitung domba-dombanya Tuhan. Bukan karena saya gak bisa tidur, hitung domba. 1, 2, 3. Tapi dikasih kepercayaan untuk memanajemen domba-domba yang dipercayakan Tuhan. Setiap panggilan kita mungkin beda-beda. Tujuan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita mungkin beda-beda. Ada beberapa dari Anda yang mungkin saya berdoa jadi hamba Tuhan juga. Jangan bilang gak mau, aku gak mau. Justru yang bilang begitu itu biasanya yang dipanggil. Ternyata yang dipanggil lebih banyak yang daripada yang gak dipanggil. Karena saya juga orang yang begitu. Dipanggil jadi hamba Tuhan tahun 2008. Tapi saya bilang, saya gak mau. Justru yang gak mau, itu yang Tuhan kejar biasanya. Tapi kalau yang mau, biasanya Tuhan alihkan ke tempat yang lain. Jadi jangan bilang gak mau ya kalau dipanggil, iya mau aja. Gitu. Karena ada di firman Tuhan loh. Justru ketika ada orang yang disembuhkan sama Tuhan, ya kan? Setelah semuanya mujizat terjadi, orang itu menawarkan diri sama Tuhan. Tuhan, aku tak ikut kamu ya. Tapi Tuhan bilang, enggak. Kamu perlihatkan hidupmu kepada imam-imam. Tapi justru orang yang gak mau ikut, Tuhan berkata, ikut aku. Makanya kalau hari ini kita jadi hamba Tuhan ya, jangan bilang gak mau. Ya asal Tuhan berkehendak, biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu jawabannya. Sekalipun beda-beda. Tapi tahukah bahwa kita punya satu panggilan yang sama? Yaitu menjadi terang dimanapun berada. Kita dipanggil dengan panggilan yang sama untuk memberitakan Injil kemanapun kita pergi melangkah. Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tahukah bahwa Tuhan itu sebelum menciptakan kita, Dia sudah taruh persiapan
bahwa kelak apa yang kuciptakan akan melakukan pekerjaan baik. Apa yang kuciptakan, apa yang kujadikan akan kupakai dengan luar biasa dan dahsyat. Kalau Tuhan punya tujuan buat kita, makanya hidup kita gak boleh woles-woles Bapak. Gak boleh woles-woles. Cuman santai, ikut arus. Gak boleh juga seperti lagu. Kayak syara-syara, whatever will be, will be. Ya sudahlah, kemana masa muda mengalir, aku akan menikmati masa muda. Enggak. Masa muda itu adalah masa yang paling pendek. Karena masa muda itu adalah masa yang paling pendek, justru masa muda kita itu harus menggenapi apa yang Tuhan mau. Panggilan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu yang harus dikerjakan. Sungguhan, masa muda itu pendek sekali. Karena lebih panjang masa tua. Masa muda itu cepat lewat begitu saja, gak kerasa. Masa tua jauh lebih panjang, percaya saya. Kayak saya udah berjalan hampir separuhnya. Dan saya merasa bahwa masa tua jauh lebih panjang. Kecuali Anda ngaku-ngaku. Sudah tua tetap ngaku muda. Jadi panjang masa mudanya. Tapi enggak, masa muda itu pendek sekali. Makanya kita harus gunakan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan Tuhan, itu panggilan kita. Tuhan mau setiap kita bukan hanya tahu panggilan, tapi menghidupi panggilan. Menjalani panggilannya. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita, maka seharusnya itu menjadi konsen untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kita jalani hari-hari ini. Coba kita buka sama-sama Lukas pasal yang ke-10. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Lukas 10 ayat ke-25 sampai ayat ke-37. Lukas pasal 10 ayat ke-25 sampai ayat ke-37, orang Samaria yang murah hati. Ayat 25 dikatakan begini, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat, katakan ahli Taurat. Untuk mencoba Yesus, katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Garis bawahi seorang ahli Taurat. Kalau kita tahu bahwa dia seorang ahli Taurat, seharusnya dia gak perlu mempertanyakan apa yang ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena di dalam kitab Taurat itu jelas dituliskan bagaimana kita bisa memperoleh hidup kekal adalah percaya kepada Tuhan. Melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Seorang ahli Taurat, tidak ada kata ahli jikalau kita gak bisa menjalani. Bukanlah seorang ahli kalau kita gak bisa menghidupi. Bukan seorang ahli. Kita nggak layak disebut ahli jikalau kita hanya bisa teori, tidak mampu eksekusi. Bukan seorang ahli. Seorang pemimpin rohani nggak bisa disebut sebagai pemimpin rohani jikalau kehidupannya belum menjadi rohani sesuai dengan firman. Kita nggak bisa dikatakan Kristen yang rohani jikalau kehidupan kita belum mencerminkan. Makanya kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk berjalan di dalam panggilan Tuhan. Bukan sekadar kayak syara-syara. Whatever will be, will be. Bukan sekadar yang penting aku sudah tahu. Tapi gak pernah melakukan. Karena di luar sana banyak yang berkata aku Kristen tapi kehidupannya gak seperti orang Kristen. Di luar sana banyak yang berkata aku anak Tuhan tapi kehidupannya gak seperti anak Tuhan yang seharusnya. Di luar sana, banyak yang berkata bahwa aku ini pemimpin rohani, pelayan Tuhan. Tapi hidupnya nggak seperti pemimpin rohani dan pelayan Tuhan. Kita nggak bisa bilang aku ini pemimpin yang diurapi atau pemimpin yang berhasil. Jikalau kita nggak pernah menghidupi apa arti sesungguhnya pemimpin. Apa arti sesungguhnya pemimpin rohani. Kita gak bisa bilang diri kita ini pelayan Tuhan jikalau kita gak pernah menghidupi apa arti pelayanan sejati. Apa sih arti melayani sejati itu? Pelayanan yang sejati itu bukan ketika kita berada dalam gereja di atas mimbar. Kalau di atas mimbar, semua bisa menipu. Tapi pelayanan sejati adalah kehidupan kita sesungguhnya. Dimana ketika
mungkin gak banyak orang tahu. Apa yang kita lakukan di sana? Itu pelayanan yang sejati. Coba kita lihat ayat 26, dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Katakan, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Kita nggak bisa hanya menjadi orang yang hanya bisa menjelaskan, berpengetahuan, tapi nggak bisa mempraktekkan. Makanya Tuhan Yesus jawab gini, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat yang kamu baca? Apa yang kamu ketahui tentang kekristenan? Apa yang kamu ketahui tentang yang rohani? Lalu orang itu menjawab, kasih Tuhan Allahmu, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, jawabmu itu benar. Tapi bukan orang yang bisa menjawab yang masuk kerajaan Allah. Tapi orang yang bisa melakukannya yang masuk kerajaan Allah. Bukan orang yang berpengetahuan yang akan masuk kerajaan Allah. Bukan orang berpengetahuan yang akan menyenangkan hati Tuhan, tetapi orang yang melakukannya. Mempraktekkan apa yang dia tahu, itulah yang menyenangkan Tuhan. Tuhan pernah memberikan sebuah ilustrasi perumpamaan di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 31. Tuhan Yesus datang memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang yang punya 2 orang anak, yang sulung dan bungsu. Dia datang kepada yang sulung berkata, hai anakku, hari ini bekerjalah di kebun anggur. Lalu si sulung menjawab, oh siap Bapak. Tapi dia gak pernah melakukannya. Tapi kepada si bungsu, Bapak ini juga menanyakan hal yang sama, menyuruh hal yang sama. Dia berkata bahwa hari ini pergilah ke kebun anggur, bekerjalah di sana. Lalu si bungsu menjawab, aku gak mau melakukan itu. Tapi ketika ia berjalan pulang, menyesal. Aduh, kok aku reject panggilan Bapak? Apa yang Bapak suruh, kok tak tolak ya? Lalu dia mulai datang ke kebun anggur, lalu dia mulai bekerja. Lalu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menyenangkan Bapak? Anak pertama apa anak yang kedua? Yang bilang anak pertama angkat tangannya. Yang bilang anak kedua angkat tangannya. Ini cuma 2 anak, gak ada 3. Jadi saya gak mungkin kasih pilihan yang ketiga. Siapa yang bilang anak pertama yang menyenangkan Tuhan? Angkat tangannya. Yang bilang anak kedua, angkat tangannya tinggi-tinggi. Coba lihat kanan kirinya ada yang gak ngangkat gak? Kalau nggak ngangkat dia kasih tahu pertanyaannya. Kamu itu anak pertama apakah anak yang kedua? Yang menyenangkan adalah anak yang kedua. Sekalipun di awal-awal dia mulai reject. Aku nggak mau. Pada akhirnya dia juga mau juga. Kamu dicalonkan jadi pemimpin ya. Dicalonkan jadi CGL ya. Oh enggak. Yang lain aja, yang lain. Begitu sampai kos-kosan. Merenung dia berdoa, Tuhan. Iya ya, kok aku menolak panggilan Tuhan ya. Dia mulai call pemimpinnya. Ya sudahlah, kalau kamu menganggap aku bisa dan layak, tolong muridkan aku dan siapkan aku mau. Siapa yang menyenangkan Tuhan? Daripada orang yang satu lagi. Kamu tak siapkan jadi pemimpin. Oh siap. Siap. Besok ya, kamu training ya. Oh jangan dulu. Tunggu ini, tunggu itu, tunggu ini. Gak pernah melakukannya. Lah sama. Orang ini, dia bisa jawab. Makanya Tuhan bilang, jawabmu itu benar, lakukan. Ternyata gak bisa. Ternyata gak pernah.
Kita nggak bisa hanya jadi orang yang hanya bisa menjelaskan pengetahuan, tapi nggak bisa praktek. Tahukah bahwa pengetahuan, kepandaian aja nggak cukup jikalau kita nggak pernah melangkah melakukan. Kita dipanggil untuk melakukan. Kita dipanggil bukan cuma tahu, nggak melakukan, tapi kita dipanggil untuk melakukan. Banyak orang di luar sana bisa dengan sangat baik menjelaskan Alkitab. Bisa dengan sangat fasih berkata-kata tentang Alkitab. Bisa dengan banyak pengetahuan berbicara tentang Yesus. Mengajar orang, menasihati orang lain. Tapi dia sendiri gak pernah hidup di dalam pengajarannya. Dia gak pernah taat melakukan apa yang Yesus suruh di dalam kehidupannya. Makanya firman Tuhan catat jangan seorang pun mau jadi guru. Karena guru itu banyak dituntut. Guru itu banyak dituntut. Kita gak bisa sebut diri kita rohani hanya karena kita tahu hal yang rohani. Hanya karena kita tahu firman bukan berarti kita ini taat. Enggak. Pengetahuan tanpa kita dapat melakukan gak dapat mengubah apa-apa di dalam kehidupan kita. Pengetahuan tanpa kita dapat melakukan tidak akan menambahkan hal yang rohani di dalam hidup kita. Anda bisa catat itu. Gak menambahkan hal yang rohani. Apa dengan kita berpengetahuan firman Allah, lalu Tuhan berkata kamu ini rohani? Enggak. Kalau kita enggak menghidupi, Tuhan enggak akan bilang kamu rohani. Kalau saya enggak menghidupi apa yang saya khotbahkan, yang saya persiapkan untuk disampaikan di dalam firman Allah, saya enggak bisa klaim saya hamba yang setia. Tapi Tuhan akan bilang kamu itu hamba omong doang. Kamu itu bukan hamba yang sejati, palsu. Palsu. Ayat 29 dikatakan begini. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Lihat, orang ini menjengkelkan sekali. Sudah tahu salah, dia tetap membenarkan dirinya. Dan tanya, siapa sesamaku manusia? Katanya ahli Taurat. Kok gak tahu siapa sesamanya? Harusnya kalau dia berkata aku ahli Taurat, ya dia harus tahu sesama yang dimaksud itu siapa. Jangan membenarkan diri dengan pengetahuan kita, tapi benarkan diri dengan tindakan nyata. Pengetahuan kita gak bisa membenarkan diri kita di hadapan Tuhan. Tapi tindakan kita, itu bisa membenarkan kita di hadapan Tuhan. Iman kita, membenarkan kita di hadapan Tuhan. Tindakan yang nyata akan berbicara lebih powerful daripada sekedar pengetahuan atau pengalaman kita. Pengetahuan kita gak akan menjadi apa-apa sebelum kita melakukannya. Coba ayat 30. Dikatakan begini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, katakan kebetulan. Tapi kita harus tahu bahwa kitab kita gak ada kitab kebetulan, hanya kejadian. Jadi sekalipun ini kebetulan seorang imam lewat, tapi ini bukan kebetulan, tapi kejadian. Memang ada orang imam lewat dan imam itu gak lakukan apa-apa. Kebetulan ada seorang imam turun, katakan seorang imam. Melalui jalan itu, ia melihat orang itu, katakan melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, katakan seorang Lewi. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria, katakan seorang Samaria, yang sedang di dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini adalah study case yang Tuhan perlihatkan buat kita. Dari study case ini kita dapat melihat siapa-siapa saja yang sesungguhnya pengikut Yesus sejati. Digambarkan ada 3 orang, 3 jawatan, 3 jabatan. Yang pertama imam. Bicara tentang pemimpin. Bicara tentang saya. Yang kedua Lewi. Orang yang sudah melayani Tuhan. Pelayan Tuhan. Dan yang ketiga adalah seorang Samaria, nobody. Bukan siapa-siapa. Gak punya jabatan, mungkin dia gak melayani Tuhan di gereja atau apa.
Tapi kita dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa kekristenan itu selalu bicara tentang kasih. Karena Yesus itu adalah kasih. Justru saya meragukan Kristen yang sejati jikalau hatinya gak ada kasih. Saya kok ragu dia pelayan Tuhan kalau hatinya gak ada kasih. Saya kok ragu dia pemimpin jemaat kalau hatinya gak ada kasih. Saya kok ragu dia pemimpin jikalau di dalam hatinya gak ada sedikit pun compassion buat jiwa-jiwa. Gak ada belas kasih. Kalau lihat orang penuh dosa itu bersorak-sorai. Saya kok saksi kalau dia dikatakan pemimpin rohani. Justru ketika dia melihat ada orang yang hidup di dalam dosa, hatinya itu harusnya tergerak belas kasih. Itu baru pemimpin yang sejati. Itu baru pelayan yang sejati. Saya sanksi jika mereka berkata aku ini pemimpin rohani dan pelayan Tuhan, tapi gak pernah tertarik hatinya untuk mencari yang terhilang. Saya sangat sanksi. Yang pertama adalah imam yang kebetulan lewat. Yang kedua adalah Lewi yang datang ke sana. Dan yang ketiga adalah seorang Samaria. Imam gambaran orang yang memiliki jabatan, Lewi bicara tentang ministry atau pelayan Tuhan. Tapi orang Samaria adalah tentang orang yang biasa. Nobody. Ketiganya berjumpa dengan orang yang sama. Menghadapi case yang sama. Tapi ini responnya beda. Responnya berbeda-beda. Dan hal ini yang membuat respon Tuhan juga beda di dalam kehidupan orang tersebut. Ketika imam melihat orang itu, firman Tuhan katakan, he just pass away. Dia cuma lewat aja. Oh tahu ya, oh ya sudah. Ketika Lewinya lewat, dia melihat yang sama. He just pass away. Dia, oh ada orang tergeletak di sana. Dia lalu begitu saja. Tapi orang Samaria ketika ia melihat, ia berhenti and do something. Dia melakukan sesuatu. Ngelihat jiwa-jiwa. Dia berhenti mulai beritakan Injil. Dia mulai melakukan sesuatu. Hatinya tergerak. Tahukah bahwa jabatan dan ministry tanpa kasih itu adalah jabatan dan ministry tanpa isi? Jabatan dan ministry yang kosong atau omong doang. Orang yang punya jabatan dan ministry tapi gak punya kasih, pelayanannya adalah pelayanan yang lumpuh, gak ada kuasa. Kuasa terjadi bukan dari jabatan dan jenis pelayanan kita, tapi dari kehidupan nyata dan dari kasih yang kita lakukan. Itu kuasa. Jabatan kita CGL, sponsor, coach TL. Kalau gak ada kasih, jabatan kita itu kosong. Gak ada isi, lumpuh. Gak ada kuasa di sana. Baru ketika engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengasihi mereka, disitulah kuasa dari jabatan dan pelayananmu. Karena firman Tuhan jelas berkata, di ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang di dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Anda bisa lihat orang yang bukan siapa-siapa, kastanya rendah. Samaria itu kastanya rendah. Kasta orang Samaria itu sama dengan kastanya orang Sirofenisia di dalam Alkitab. Dan Tuhan Yesus pernah, ketika suatu kali wanita Sirofenisia datang kepada Yesus, minta tolong sama Yesus, Tuhan sembuhkan anakku. Anakku sakit. Ketika Yesus melihat ini Sirofenisia, lalu Yesus berkata, gak baik memberikan makanan kepada anjing. Karena memang pada waktu itu orang Sirofenisia itu memang julukannya anjing. Dipanggilnya anjing. Makanya firman Tuhan juga jelas berkata di dalam Markus, beritakan Injil kepada semua makhluk termasuk pada anjing. Orang yang kastanya ada di bawah, Injil harus sampai kepada mereka.
Ini orang bukan siapa-siapa, nobody. Orang memandang dia mungkin sebagai makhluk bukan manusia. Tetapi justru ketika ia melihat orang itu, dia berhenti, hatinya tergerak belas kasih. Dia menolong orang tersebut. Dia mulai merawat orang tersebut, membalut luka-lukanya. Melihat orang yang terluka, dia balut lukanya. Sesudah itu dia sirami dengan minyak anggur, kemudian naikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lihat, orang yang bukan siapa-siapa, tapi justru dia ambil bagian kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia ambil bagian, dia mau melakukan, dia taat melakukan. Yang punya jabatan, yang punya ministry justru nggak melakukan apa-apa. Yang seharusnya dia harusnya melakukan, tapi justru dia nggak melakukan. Tapi justru yang nggak punya jabatan dan nggak punya siapa-siapa, dia bisa melakukan ministry yang seharusnya dilakukan. Dari sini kita bisa lihat bahwa nggak perlu jabatan untuk bisa melakukan sesuatu yang benar dan berdampak. Nggak perlu harus engkau melayani Tuhan di dalam gereja dulu, baru engkau melakukan hal yang benar. Hal yang benar. Hal yang mulia bisa kita lakukan hari ini juga tanpa jabatan. Hidup jadi berkat, enggak perlu Anda dipanggil pemimpin dulu. Hai coach, baru Anda jadi berkat. Enggak. Nobody. Bukan siapa-siapa, Anda bisa melakukannya. Engkau bisa melakukannya. Enggak perlu jabatan untuk bisa melakukan sesuatu yang benar. Harus jadi pemimpin dulu, baru jaga integritas. Enggak. Anda bisa jaga integritas sekalipun bukan pemimpin. Sekalipun bukan pelayanan PAW. Anda bisa jaga integritas. Untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, apa yang Tuhan mau. Gak perlu tunggu jabatan. Gak perlu. Gak perlu. Untuk melakukan hidupi panggilan Tuhan. Gak harus jadi pemimpin dulu. Sekarang kita loh bisa hidupi panggilan itu. Saya hidupi panggilan hari ini. Gak tunggu saya ada di Malang. Saya masih ingat ketika saya masih ada di Surabaya. Di dalam sebuah CG. Tahun 2003. Waktu itu masih muda, sama seperti Anda usianya. Saya udah di dalam CG, udah hidupi. Saya bukan CGL waktu itu. Pada waktu itu namanya bukan CGL, fasilitator. Saya bukan gak punya jabatan, I'm nobody. Tapi kalau jiwa-jiwa, saya ajakin semua. Saya ajakin semua. Dari keluarga saya, rumah mama saya, om, tante, semuanya. Injil diberitakan. Saya jangkau semuanya. Bukan pemimpin. Saya sudah lakukan itu. Ketika jadi pemimpin, saya lakukan hal yang lebih lagi. Dari Surabaya ke Sidoarjo, saya lakukan hal yang lebih. Kalau bilang penginjilan, oh saya itu hati. Hati saya penginjilan. Salah satu yang membuat istri saya tertarik sama saya, cinta sama saya, karena dia melihat gaya penginjilan saya. Ketika saya melayani di gereja yang sama, GMS Sidoarjo waktu itu. Saya bukan siapa-siapa, bukan CGL. Di dalam CG itu, waktu itu CG pemuda ada 2 CG, tiba-tiba karena 2 pemimpinnya, 2 CG-nya adalah full time, dan saya bukan full time. Tiba-tiba ada meeting, lalu 2 full time itu bilang ke saya, tolong 2 CG ini di handle ya. Saya bukan siapa-siapa, tapi karena saya disuruh handle, kan terserah saya. Mau tak bawa kemana? Saya kumpulkan 2 CG itu. Lalu saya mulai, ayo kita menyembah Tuhan. Setelah menyembah Tuhan, kita keluar dari ruangan ini. Siapapun yang kita lihat sana, kita mau beritakan Injil.
mulai nyembah Tuhan, udah nangis-nangis di hadapan Tuhan. Ayo kita keluar. Bawa rombongan itu, kita datang ke perumahan Taman Pinang itu, gelap-gelap malam-malam. Siapapun yang kau lihat, beritakan Injil. Wah, satu, gimana caranya beritakan Injil berita? Saya datangi satu-satu. Muda-mudi pacaran, dia perokok, saya datangi. Aku mau beritakan kabar baik kepadamu. Yesus Kristus, tahu dia pendeta, dimatiin rokoknya. Padahal saya bukan pendeta. Ketika saya berbicara, pasangan muda-mudi langsung nangis di hadapan Tuhan. Dilawat Tuhan. Boleh gak saya doakan? Boleh, saya doakan. Saya undang hari Minggu besok ibadah ya. Ini gerejanya. Saya mulai datang lagi, Injil yang lain lagi. Sampai ada tukang tahu tek. Saya masih ingat. Tahu telur, buat yang dari luar Jawa. Tahu telur. Apa tahu tek itu? Dibawa gerobaknya. Saya hentikan, Bapak, saya dari gereja Mawar Sharon, saya bawa kabar sukacita, Yesus Kristus. Boleh gak saya mau doakan? Boleh. Saya doakan, nangis di tempat. Nangis di tempat. Kamu berapa orang? Saya dengan rombongan. Saya buatkan tahu teks semua satu-satu. For free. Saya pulang ke gereja bawa kantong penuh dengan tahu teks. Saya jangkauin. Dan hari Minggu itu, para pengamen yang kita jumpai, kita doakan, semua datang di ibadah pemuda waktu itu. Saya bukan pemimpin. Saya bukan CGL, sponsor aja bukan. Saya bukan. Karena berita itu, full timernya bilang, wow, Injil sampai segitu. Istri saya kesengsem. Siapa orang ini? Penginjilannya bisa begitu. Saya lakukan. Nggak tunggu jabatan. Dari Sidoarjo dibawa ke Madiun. Saya melakukan hal yang sama. Tapi di Madiun saya nggak lagi melayani dari marketplace. Tapi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Saya tetap beritakan Injil. Dari Madiun 2018 akhir dibawa ke Malang. Saya tetap lakukan hal yang sama. Saya tetap lakukannya. Dari tempat ini Tuhan kasih kepercayaan menjadi regional pastor. Nggak tunggu saya jadi regional pastor saya memenangkan jiwa. Tapi kalau hari ini kepercayaan Tuhan datang as a regional pastor, saya justru akan makin gila-gilaan. Nggak perlu tunggu jabatan untuk melakukan sesuatu yang benar. Nggak perlu jabatan untuk engkau jangkau satu persatu teman sekolah, teman kuliah. Nggak perlu tunggu jabatan. Lu saya kan bukan pendeta, nggak perlu jadi pendeta. Tapi kalaupun engkau mau jadi pendeta dulu, tak doakan. Biar baru menjangkau jiwa. Gak perlu. Dari keadaanmu hari ini, ketika aku mau ngambil sebuah keputusan, engkau bisa melakukannya kok. Gak perlu jabatan. Kalau kita mau hari ini kita bisa melakukan hal yang benar. Kalau kita mau hari ini kita bisa melakukan hal yang berdampak melalui kehidupan kita. Ini tentang mau atau tidak. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lihat, harga yang dibayar ternyata bukan cuma merawat. Dia mau melakukan hal yang lebih. Makanya siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian. Kalau engkau mau kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan, bayar harga yang lebih. Bayar harga yang lebih. Gak cuma merawat. Aku menjangkau jiwa, gak cuma lakukan hal yang baik. Kalau mau sesuatu yang lebih besar terjadi, kemuliaan yang lebih besar terjadi, bayar harga yang lebih. Saya pelajari dari ketika saya jemaat, sponsor, terus naik. Pastor, full timer, gembala, regional. Satu, bukan jabatan. Semakin tinggi, saya semakin bisa melakukan hal yang lebih besar.
Daripada sekedar ketika saya jemaat, saya tetap melakukan lebih. Tetapi apa yang saya lakukan lebih gak bisa sebesar ketika saya menjadi gembala. Makanya kenapa gereja ini mendorong setiap Anda jadi pemimpin betul? Supaya Anda bisa melakukan hal yang lebih daripada ketika Anda belum jadi pemimpin. Glorinya jauh lebih besar. Gak ada kemuliaan yang terjadi dalam hidup kita jikalau kita gak mau melakukan hal yang lebih. Jikalau hari ini kita sebagai pelayan Tuhan, maka jadilah pelayan Tuhan yang mau membayar harga lebih. Jikalau kita dipanggil sebagai seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin yang mau membayar harga lebih dari sekedar jabatan. Jikalau kita dipanggil sebagai orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan menjadi orang Kristen, maka bayarlah harga lebih untuk bisa terus bertumbuh dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Tuhan mau kita berpengetahuan, tapi lebih dari itu Tuhan juga mau kita melakukan dan menjalani pengetahuan yang benar itu. Menghidupi sehingga orang bisa merasakan dampak yang langsung dari kehidupan kita. Siapa yang mau bayar harganya? Gak banyak. Siapa yang mau bayar harganya? Kasih kemuliaan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. 4 poin untuk kita ingat dan bawa pulang sebagai rema firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama bisa tampilkan. Pengetahuan tanpa dapat melakukan tidak mengubah dan menambah nilai rohani. Jadi pengetahuan tanpa dapat melakukan tidak mengubah dan menambah nilai rohani. Gak mengubah hidup kita. Pengetahuan gak mengubah. Hanya ketika kita melakukan apa yang kita ketahui. Itulah yang mengubah dan menambahkan nilai yang rohani di dalam kehidupanmu. Lalu yang kedua. Jabatan dan ministry tanpa kasih adalah jabatan dan ministry tanpa isi. Jangan bangga dengan jabatan dan ministrimu. Kalau engkau gak melakukannya, itu kosong. Gak ada dampak apa-apa, gak ada kuasa apa-apa. Dan yang ketiga, gak perlu jabatan untuk bisa memulai melakukan sesuatu yang benar dan bernama. Jangan tunggu jabatan. Hari ini lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu untuk kampusmu, lakukan sesuatu untuk sekolahmu, lakukan sesuatu untuk CG-mu, departemen di mana engkau melayani, untuk gerejamu. Gak perlu jabatan. Dan yang keempat, gak ada kemuliaan tanpa melakukan hal yang lebih. Siapa yang mau hidup di dalam kemuliaan? Katakan kanan kirinya, kamu harus bayar harga lebih. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.